Bagaimana perkembangan kondisi Sultan hingga saat ini kita akan berbincang dengan orang tua Sultan Fatih Eva. Pak Fatih, selamat malam. Pak Fatih, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, Pak Fatih, kami turut bersimpati apa yang terjadi dengan Sultan saat ini. Tadi sudah ada informasi di awal menjelaskan kondisi Sultan, tapi mungkin bisa diberikan background ceritanya, kronologisnya seperti apa Pak sebelumnya? Oke, jadi tanggal 5 Januari 2023 kemarin, kira-kira 7 bulan lalu, anak saya sedang naik motor dengan beberapa temannya, kebetulan melewati daerah Jalan Antasari Cilandak. Kemudian posisinya itu tepat ada di belakang mobil SUV. Nah, jalanan itu sebenarnya agak macet karena memang informasinya itu ada kabel melintang di lokasi. Nah, kemudian mobil di depannya itu tersangkut kabel yang membuat kabel tersebut ditarik terus oleh mobil tersebut sampai kemudian pada titik tertentu lepas dan menjepret orang yang di belakang, yaitu anak saya. Baik. Jadi kabelnya ini tidak putus, tapi ditarik ke depan terus menjepret di belakang dan kemudian kena lehernya anak saya, yang membuat anak saya langsung jatuh dan tidak sadarkan diri. Baik. Secara umum tidak ada luka terbuka, tapi ya maaf, bagian tenggorokan, kemudian saluran makan, saluran nafasnya terputus akibat jepretan kabel fiber optik itu, Mbak. Kita melihat tadi visual kondisi Sultan, dampaknya kemudian apa yang dirasakan Sultan saat ini, Pak Fatih? Yang pasti sudah 7 bulan jalan, anak saya sekarang ini masih belum bisa bicara, nafas pun masih menggunakan alat yang ada di tenggorokan, yang disebut tracheostomi. Kemudian untuk makan sendiri tidak bisa melalui mulut ataupun minum, itu dilakukan melalui selang yang ada di hidung dalam bentuk disuntikkan setiap hari. Setiap makan atau minum disuntikkan dalam bentuk cairan di hidungnya. Ditambah lagi sehari-harinya dia tidak bisa menelan air ludah. Itu efeknya. Kenapa? Karena begitu dia menelan air ludah, pasti akan masuk ke dalam paru-paru yang membuat paru-parunya sekarang ini sering terendam cairan air liurnya sendiri, Mbak. Dengan kondisi ini, biaya pengobatan dan sebagainya, apakah hanya ditanggung oleh pihak keluarga atau dari ada pihak lain yang kemudian menanggung pengobatan ini? Ya, sampai saat ini biaya pengobatan masih ditanggung oleh pribadi, Mbak, sementara ini. Untuk perawatan pada saat dia kritis kemarin itu alhamdulillah dari BPJS itu sudah mengcover, alhamdulillah. Tapi untuk rawat jalan, kemudian untuk transportasi operasional itu semuanya dari pribadi. Ini yang membuat kami juga sangat-sangat prihatin ini. Harapan saya memang bisa dapat bantuan khususnya dari pemilik kabel fiber optik yang menyebabkan anak saya kecelakaan ini. Itu harapan saya. Sudah Gitu. Karena kalau berkomunikasi Pak Fatih dengan perusahaan pemilik fiber optik? Sudah. Mereka pun sudah datang ke rumah saya, sudah mengakui ini punya mereka. Mereka ingin bertanggung jawab, ingin membantu. Tapi itu kira-kira awal Juni yang lalu, tapi aktualnya sampai saat ini belum ada. Sehingga mau nggak mau kami pun sudah habis-habisan, mau nggak mau ini juga berencana untuk menjual rumah kami ini, Mbak. Untuk pengobatan, buat apa tidur di rumah enak kalau anak kami menderita seperti ini. Bahkan tidur pun nggak bisa. Kenapa? Setiap 1 menit dia harus bangun untuk meludah. Karena kalau tidak mengeluarkan ludah dari mulut, otomatis akan masuk ke dalam paru-parunya. Ini prihatin, Mbak, saya, Mbak. Pak Sultan, ini kecelakaan yang terjadi sudah cukup lama rentang waktunya. Januari tanggal 5 ya Pak ya, mohon koreksi jika saya salah. Kemudian Ya, betul. ini baru ramai
ketika sudah menjadi viral gitu di media sosial dan juga di media-media lainnya. Dalam rentang waktu ini, apakah memang tadi Bapak bilang sudah sempat ada berkomunikasi dan lain-lainnya, tapi apakah memang tidak ada progres sama sekali? Iya, kenapa kok baru ramai sekarang, Mbak? Karena sejak kecelakaan sampai dengan akhir Mei kemarin, posisi anak saya masih kritis, Mbak. Saya tidak bisa meninggalkan anak saya. Sehingga mau tidak mau, saya harus mendampingi dia sampai dia sudah mulai bisa mandiri, sudah bisa jalan, belajar. Saya baru mulai untuk mencari tahu siapa pemilik kabel fiber optik yang menyebabkan anak saya celaka ini, Mbak. Sehingga itu baru mulai awal Juni kemarin komunikasinya. Itu, Mbak. Baik. Rencana selanjutnya, adakah langkah hukum yang disiapkan oleh pihak keluarga? Prioritas saya, prioritas kami keluarga bisa diselesaikan secara keluargaan supaya anak kami bisa terurus, bisa diobati, bisa sembuh dan masuk kuliah lagi, Mbak. Itu prioritasnya. Tapi kalau pada akhirnya pihak yang bertanggung jawab ini tidak merealisasikan, ya apa boleh buat, kami akan tempuh jalur hukum pastinya, juga minta bantuan dari teman-teman semua masyarakat supaya bisa membantu dari sisi mungkin sosial media dan lain-lain. Karena ini yang bisa saya lakukan sebagai pribadi, Mbak, nggak bisa yang lain lagi. Baik, Pak Fatih, ini kan menjadi gambaran bagaimana kabel di ibu kota ini tidak teratur dan kemudian akhirnya Sultan menjadi salah satu korbannya. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada pihak Pemprov DKI Jakarta atau dinas terkait, karena kita tahu bahwa ini mungkin hanya satu kasus, kita tidak tahu, mungkin saja ada kasus-kasus lainnya yang disebabkan oleh kabel fiber optik yang tidak teratur ini. Ya, memang harapan saya pastinya dari pihak-pihak terkait, baik itu pemilik kabel ataupun pengambil kebijakan, dalam hal ini Pemda DKI, lebih peduli dengan hal-hal yang seperti ini, karena saya yakin, saya termasuk pengguna sepeda motor roda 2, banyak sekali masyarakat yang menggunakan roda 2. Jangan sampai masyarakat ini mengalami kasus yang sama seperti anak saya, sampai terjerat kabel gara-gara kelalaian pihak-pihak tertentu, termasuk juga kita nggak tahu nih, ini kabelnya betul sesuai dengan perizinan atau enggak, saya nggak tahu, Mbak. Yang pasti pesan saya kepada masyarakat, jangan sampai ada Sultan Rifat yang lain yang menderita kecelakaan gara-gara terjerat kabel seperti ini, Mbak. Sakit sekali. Pastinya kita kesentil, tenggorokan kita aja sakit, apalagi kalau sampai terjerat seperti ini, sampai putus tenggorokan, sampai putus saluran makan dan saluran nafas. Ini sudah luar biasa, Mbak, ujiannya ini, Mbak. Baik, Pak Fatih, sekali lagi kami bersimpati apa yang terjadi atas Sultan ini. Semoga ini kemudian direspon. Ada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Semoga Sultan bisa segera sembuh. Terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di Prime News. Selamat malam, Pak Fatih. Baik, terima kasih. Selamat malam.